Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, senang rasanya pada hari ini bisa bertemu dengan teman-teman Yung Ngaji dari Kendari. Dan pada hari ini kita bicara kembali tentang cinta. Dan ini adalah tema yang kalau saya hitung-hitung sepertinya hampir 1000-an kali ngomong tentang cinta dalam hidup saya. Sejak saya masih di Jogja tahun 2009 saya di Jogja. Kemudian saya menulis buku-buku tentang cinta, ada 72 buku yang sudah terbit. Dari 72 buku yang sudah terbit itu 50%-nya itu tema-tema tentang cinta. Dan karena saya menulis buku-buku tentang cinta, maka saya terdorong untuk bisa memahami lebih dalam biasanya tentang perilaku tentang cinta pada anak-anak muda. Biasanya ada berbagai cara untuk melakukan hal itu. Misalnya saya pernah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di UGM untuk mewawancara 700 orang yang pernah berpacaran. Dan hasilnya sangat mengerikan sekali kalau kita ungkap berbagai hasil survei itu. Kemudian selain dari survei langsung, biasanya kita mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang cinta. Biasanya dalam menulis buku itu, saya tidak berani menulis satu buku sebelum bisa membaca minimal 25 judul buku yang berhubungan tentang masalah cinta. Misalnya kita menulis buku tentang calon Umi Soleha. Nah, kita harus mengumpulkan minimal 25 judul buku yang berhubungan dengan Umi Soleha tentang wanita, baru bisa mengalir ide atau tulisan kita. Termasuk juga dalam hal soal sharing dengan berbagai pihak untuk bisa mengetahui karakter cinta ini. Dan memang bagi anak muda sekarang, ketika kita berbicara cinta, yang selalu saya ingatkan bahwa cinta itu tidak bisa dipandang sebelah mata efeknya. Karena banyak sekali dampak yang besar, bahkan bisa merusak tatanan kehidupan generasi anak muda hari ini kalau tidak memahami arti cinta yang sesungguhnya. Coba kita lihat sesederhananya saja teman-teman sekalian. Begitu banyak orang hari ini yang hancur cita-citanya hanya gara-gara urusan cinta. Begitu banyak hari ini yang rusak hubungan keluarganya dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya hanya gara-gara urusan cinta. Begitu banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, orang rela menukar keimanannya hanya gara-gara urusan cinta. Begitu banyak orang yang murtad hanya gara-gara dia misalnya wanita menikah dengan seorang laki-laki yang non-muslim, yang karena dia sudah terlanjur cinta pada laki-laki itu. Persoalan cinta itu tidak bisa kita pandang enteng. Walaupun saat ini soal efek terhadap yang kita rasakan hari ini itu belum sedahsyat pengaruh-pengaruh atau fakta-fakta yang ada di luar sana. Mungkin hari ini kita belum terlalu merasakan efek besarnya, efek negatifnya yang merusak kehidupan seseorang. Mungkin kita belum merasakan sebagaimana misalnya laki-lakinya seperti novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya. Bagaimana perasaannya seorang laki-laki ketika dia sudah cinta kemudian ditinggal, dia sampai tidak bisa makan berhari-hari, dan itu bisa dialami oleh laki-laki. Bahkan seolah-olah sudah tidak ada semangat hidupnya. Mungkin laki-lakinya belum merasakan bagaimana Khalil Gibran
Sebagaimana dia menulis banyak buku-buku tentang cinta dan saya biasa menjadikan referensi, dan dia tidak tahu siapa perempuan yang dia maksud di dalam buku Khalil Gibran itu. Mungkin kita tidak merasakan itu. Tetapi yang ingin saya jelaskan, ya, saya cuma ingin memberikan gambaran dulu efek bahaya tentang cinta ini, sekaligus mungkin membahas tentang efek positifnya tentang cinta ini. Kita tidak bisa pandang enteng. Begitu banyak korban hari ini, teman-teman sekalian, yang berawal dari cinta, yang dia rusak kehidupannya. Saya masih ingat dulu Mas Ivi Jayanto ketika melakukan survei di Yogyakarta, dan dia pernah memuat dalam buku Manajemen Cinta. Itu hasilnya sangat mengerikan sekali. Di Yogyakarta itu dia pernah mensurvei kampus-kampus besar di kota Jogja, UGM, UIN, UII, disurvei semua, dan hasilnya sangat mengerikan sekali, yaitu 98,03% mahasiswi Jogja setelah keluar dari bangku perkuliahan, mohon maaf, ternyata tidak perawan lagi. Itu 9.000 gadis yang diambil sampelnya. Ya, jadi banyak bisa dihitung jari. Itu lantaran kontroversinya penelitian Mas Ivi Jayanto dulu itu sangat heboh sekali. Mas Ivi pernah diundang berbagai media sampai salah satu radio swasta pada saat itu, dan diminta untuk mempertanggungjawabkan. Banyak sekali yang protes, cewek-ceweknya dari kalangan birokrasi, termasuk juga dari kalangan bapak-bapak. Pengusaha juga ada yang protes. Nah, yang lucu pada saat itu ada bapak-bapak yang protes. Dia mengatakan begini, saya itu tidak setuju dengan penelitian Mas Ivi Jayanto. Saya itu pengusaha kos-kosan terbesar di kota Jogja. Di UGM saya punya, di UMY saya punya, di UNY saya punya, di UI saya punya. Menurut saya 98,03% itu tidak benar. Karena menurut saya 100% mahasiswa Jogja itu tidak perawan lagi. Karena saya keliling katanya tiap malam. Itu mengerikan sekali. Makanya mikir-mikir lagi nyari kalau alumni dari Jogja ya. Bagusnya carinya yang ada di Bogor. Karena hasilnya jauh lebih parah. Di Bogor itu, Radar Bogor itu saya masih ingat pernah merilis survei dari 10 gadis yang jalan, ya populasinya yang baik-baik tinggal 2 orang. Itu di Bogor. Di Ponorogo itu yang di pinggir-pinggir, itu mungkin di kota besar. Di Ponorogo itu agak jauh dari Surabaya, agak pinggiran, tapi juga sama. Ya, BBKBN itu pernah merilis survei dari 10 gadis yang jalan yang baik-baik tinggal 2 orang. Di Jakarta itu jauh lebih parah. Di Jakarta itu ya, sampai nggak usah yang jomblo, yang muda-muda, bapak-bapak saja. Bapak-bapak di Jakarta itu, dari 3 bapak-bapak yang ada di Jakarta, 2 bapak-bapaknya itu sudah pernah selingkuh. Sudah pernah. Itu bapak-bapak. Bagaimana kalau yang muda kayak Anda ini? Gak mungkin selingkuh, pacar aja gak punya. Dan ternyata itu merata hampir seluruh Indonesia. Tadi di kota besar, bapak-bapak, segala usia juga pun kena. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Ya, anak muda yang habis merantau, yang ada misalnya di wilayah timur. Ya, saya dari Muna, dan di desa Lohia, di kecamatan Lohia itu biasanya itu banyak bapak-bapak atau anak muda yang merantau di daerah wilayah timur. Dan saya dulu ya banyak tetangga-tetangga yang sakit. Dan ketika ada tetangga yang sakit, itu yang saya lakukan pertama, itu saya biasanya menghubungi teman saya yang ada di RUSUD Raha. Tes HIV atau AIDS ketika dia pulang dari wilayah timur. Dan itu ya ternyata hasilnya, kalau orang sakit setelah pulang dari misalnya wilayah
Timur tadi banyak yang terkena, mohon maaf, penyakit HIV/AIDS. Ya. Nah, ini yang memberikan saya gambaran, saya ingin memberikan gambaran juga yang kedua bahwa efek dari bahaya cinta itu hari ini tuh telah merambat di kota-kota, di pinggiran-pinggiran, sampai di kampung-kampung pun itu mirip semuanya. Dan ini terus bergelombang, dan kita tidak tahu siapa saja hari ini yang bisa aman dari bahaya cinta yang tidak terkontrol ini. Tidak hanya menyerang anak muda, tapi fakta-fakta yang telah kita ungkapkan tadi itu, bapak-bapak pun bahkan yang masih kecil, ya kelas 6 SD sekarang, itu sudah mengerikan sekali. Ya, saya pernah dikirimkan screenshot percakapan di Facebook itu, panggilannya apa coba? Itu kelas 5 SD, panggilannya sudah Umi Abi. Itu izinnya mau apa? Saya ditunjukkan screenshot percakapannya begini. Umi, saya minta izin dulu ya. Mau kemana? Mau pergi main kelereng. Masih main kelereng, panggilannya sudah Umi Abi. Kalau sudah putus, lengkap sudah panggilannya janda duda. Nah, efek dari cinta itu tidak bisa kita pandang enteng. Dan memang hari ini itu bisa merambat pada semua kalangan. Dan bisa jadi kalau kita itu tidak punya keimanan, tidak sering mengikuti pengajian-pengajian hari ini, kitalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Nah, maka perlulah teman-teman sekalian, pemahaman tentang cinta ini kita pahami sejak sekarang. Ya, mumpun kita ini masih muda. Karena kalau kita berbicara memang soal cinta, ya, saya katakan tadi mungkin efeknya belum kita rasakan sebesar gambaran-gambaran di luar sana. Tetapi yang namanya cinta itu sudah ada di dalam diri manusia, bagaikan aplikasi, itu dia sudah terinstal di dalam HP kita. Nah, cinta itu sudah terinstal di dalam tubuh manusia. Ya, apa buktinya? Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang ingini. Zuina linnasi pada wanita, laki-laki suka sama wanita, itu normal, sudah terinstal dalam setiap laki-laki ini. Itu pasti cinta pada wanita, wanita apapun itu. Ya. Wanita negro misalnya, dia tetap cinta. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu itu kan pernah mengatakan, ya, saya itu bisa amanah, kata para ulama-ulama salaf dulu itu, kalau diamanahin memegang kunci Baitul Mal. Ya, kunci uang negara segudang mereka itu bisa amanah ketika diberikan kuncinya. Untuk menjaga uang itu, menjaga kas negara. Tapi kata para ulama salaf terdahulu, tapi saya tidak bisa menjamin diriku untuk berdua-duaan dengan seorang wanita, walaupun itu cuma sekejap, dan itu walaupun juga dengan wanita suku negro. Ya, Anda bayangkan, saya tidak perlu lukiskan dengan wanita suku negro. Ya. Ini tidak bisa kita memainkan. Mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan efek yang besar itu. Tetapi yang namanya perasaan cinta, mungkin hari ini kita tidak, masih biasa-biasa saja. Karena dorongan cinta itu setiap orang itu beda-beda. Setiap orang itu beda-beda. Pengaruhnya pada apa? Yang jelas setiap orang itu ada, tapi dorongan keras dan tidaknya itu beda. Ya, maksudnya kecenderungannya besar dan kecilnya itu beda. Anak kecil itu beda dengan yang ABG. Yang ABG dengan usia 30 tahun misalnya,
30 tahun masih ABG enggak ya? Itu beda. Yang 40 tahun itu beda. Yang 50 tahun itu juga beda. Bahkan sesama ABG pun itu beda. Kecenderungannya sama halnya kecenderungan kita memiliki terhadap harta. Itu beda-beda. Ada orang misalnya, ya sudah, ya penting saya sudah punya rumah, punya kendaraan, motor misalnya, ada gaji pokokku, ya sudah cukuplah. Tapi ada orang, saya ingin punya perusahaan yang banyak, ya ingin memiliki rumah yang bagus, ingin punya misalnya ya mobil-mobil yang mewah. Tiap orang itu beda-beda. Kecenderungan cinta juga itu kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan bisa jadi faktor usia. Bisa jadi karena pengaruh maklumat sobiko atau informasi yang sudah masuk di dalam pikiran teman-teman. Contoh misalnya, ya, wanita-wanita misalnya yang di dalam kehidupan sehari-harinya itu lebih dekat atau lebih banyak informasi yang masuk tentang film-film drama Korea dibandingkan dengan misalnya seorang wanita yang lebih suka menghadiri pengajian-pengajian. Bisa jadi dorongan naluri ekspresi cintanya itu beda dengan wanita yang tadi walaupun sesama ABG. Laki-laki juga begitu. Laki-laki yang di dalam hidupnya itu disibukkan dengan masjid, disibukkan misalnya dengan Al-Quran, dibanding dengan laki-laki yang kehidupannya sehari-hari disibukkan dengan chat-chat pada lawan jenis, tanya kamu sudah makan hari ini, kamu lagi ngapain, kamu sudah pergi di kampus belum. Itu akan beda kecenderungannya. Karena naluri cinta itu sudah terinstal di dalam diri manusia, dia netral. Dia tidak serta-merta jelek, tidak serta-merta baik. Tergantung penggunaannya, bagaikan pisau. Pisau itu kalau kita gunakan untuk mengiris-ngiris bawang misalnya, mengiris-ngiris bumbu dapur, lalu kita sajikan misalnya makanan kepada orang tua kita atau orang-orang terdekat kita niatkan karena Allah bisa jadi pahala. Tapi pisau itu bisa menjadi bencana bagi kita kalau pisau itu kita gunakan untuk menusuk orang yang tidak bersalah. Sama halnya juga dengan cinta tadi, dia itu netral. Nah, karena itu teman-teman sekalian, perasaan cinta tadi yang dimiliki oleh anak muda hari ini itu tergantung pengarahannya itu diarahkan kemana. Dan kalau sudah cinta itu diarahkan secara bertahap, secara pelan-pelan pada pengaruh yang jelek, maka itu sulit, lama-kelamaan itu makin sulit untuk dikendalikan. Kenapa saya katakan sangat sulit untuk dikendalikan dan dia akan semakin berkobar? Saya buktikan dalam buku saya yang berjudul Hati-hati Muslihat Lelaki. Dan itu saya tanya ya kepada orang-orang yang berpacaran. Jangan mengira orang-orang yang berpacaran itu ya, atau misalnya seorang muslimah maupun ikhwan yang terjebak pada cinta yang salah itu hanya berawal dari langsung suka sama suka. Ternyata teman-teman sekalian, rasa cinta itu atau terjebaknya laki-laki dengan perempuan dalam cinta yang salah itu rata-rata munculnya cinta itu tanpa babi bu, dan itu hasilnya adalah 82%. Jarang orang yang muncul rasa cinta itu, atau maksudnya jarang orang yang berpacaran itu muncul karena memang sudah cinta duluan sejak awal. Tapi karena diawali dengan komunikasi yang tidak penting pada lawan jenis. Nah, ini saya yakin, kenapa ini saya bahas? Karena saya yakin
Ya mudah-mudahan teman-teman lagi proses hijrah di sini, atau teman-teman sudah kuat hijrahnya, lagi proses istiqomah. Tapi saya ingatkan, ya, hubungan perasaan cinta terhadap lawan jenis itu tidak serta-merta langsung terjadi secara langsung, tapi melalui proses bertahap dan itu kita tidak sadar. Awalnya dari mana? Awalnya itu dari chat-chat yang tidak penting. Ya, makanya saya pernah lakukan, ya, pernah kita uji coba bahwa memang di dalam buku Hati-hati Muslihat Lelaki itu ternyata muslihat lelaki yang digunakan itu sederhana sekali untuk bisa mendapatkan hati wanita, walaupun wanita itu sebenarnya sebelumnya tidak cinta sama laki-laki. Ya, katanya lagunya Dewa itu kan, aku bisa membuat kamu jatuh cinta meski kau tak pernah cinta padaku. Ya, lanjutkan. Nah, seperti itu. Awalnya dari mana? Awalnya ini saya ingatkan, ya, wanita-wanita sederhana, hanya berawal dari chat yang tidak penting atau komunikasi yang tidak penting. Misalnya laki-laki tanya, mohon maaf, hari ini apa kamu sudah makan? Jawabannya perempuan cuma satu huruf, yeah. Keesokan harinya ditanya lagi, mohon maaf, hari ini apakah kamu sudah pergi di sekolah? Jawabannya perempuan cuma satu huruf, yeah. Jangan lupa tidur hari ini, istirahat hari ini. Jawabannya perempuan cuma satu huruf, yeah. Awalnya perempuan cuek, tapi kalau misalnya dia diserang terus dengan laki-laki chat-chat yang tidak penting selama 3 bulan berturut-turut, ke 3 bulan selanjutnya laki-laki, kamu tidak usah chat sama wanita. Keesokan harinya bisa jadi wanita akan bertanya pada Anda, mohon maaf, hari ini kamu baik-baik saja kan, kok tidak chat sama saya? Itu muslihatnya laki-laki. Makanya saya ingatkan pada wanita-wanita, kalau ada laki-laki yang chat kepada Anda itu tidak penting, jangan balas walaupun itu cuma satu huruf. Walaupun dengan kata ye. Laki-laki itu dia diberikan lampu merah saja, dia bisa nikung. Ya, dia bisa gaspol. Apalagi dia itu diberikan lampu hijau. Oh, ini ada tanda ini. Maju. Dan semakin dibuka komunikasinya, komunikasi yang tidak penting, yang nggak usah ngomong dulu saya cinta kamu, nggak usah ngomong itu. Ini saya ingatkan. Tetapi yang namanya cinta itu perlahan-lahan. Kata orang Jawa dulu, saya ingat itu pepatahnya, witing tresno jalaran suka kulino. Kalau sudah sering ketemuan, rasa cinta itu akan muncul. Makanya banyak mengatakan, apakah misalnya kalau bahas teori pernikahan itu banyak yang bertanya apakah bisa menikah tanpa ada rasa cinta dulu. Ya, saya menjawabnya bisa. Ya, kalau saya teorinya yang buku-buku saya pelajari itu bisa. Bisa tumbuh walaupun tanpa ada rasa cinta dulu. Tidak kenal laki-lakinya, tidak kenal perempuannya. Ternyata misalnya sudah istikharah, tiba-tiba datang laki-laki di rumah Anda. Ternyata dia datang menawarkan asuransi. Ya. Nah, atau misalnya kesekarangnya tiba-tiba dia datang untuk mengajukan lamaran dengan cara baik-baik. Ya, sudah istikharah, sudah ingin misalnya gitu. Ya, atau lagi utang. Ya. Nah, hindari komunikasi yang tidak penting pada lawan jenis. Karena kita tidak tahu kapan naluri cinta kita itu bergerak sampai dia bergerak liar dan sulit kita kontrol nantinya. Dan efeknya lebih besarnya seperti fakta yang saya ungkapkan tadi, bagaimana kasusnya Khalil Gibran itu menulis buku-buku tentang cinta galau bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang kita tidak tahu siapa yang dia masuk dalam bukunya itu. Laki-laki itu jangan main-main dengan wanita. Ya. Anda kalau misalnya Anda bisa mengatakan, gampang saja. Karena rata-rata yang paling besar pengaruhnya, yang paling tersiksa dalam buku-buku cinta yang saya baca itu, justru yang bahaya pengaruhnya itu pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Coba Khalil Gibran siapa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk siapa? Atau Anda pergi di depan rumah makan sajian Sulawesi yang
sana itu ya ada laki-laki yang pakai helm putih. Ya, saya kira itu tidak sembarang pakai, yang namanya pakai helm putih kan tidak sembarangan ya. Ya biasanya dia perencanaan, kepala perencanaannya. Dan itu dia tiap hari dia keliling di rumah makan saya. Saya kira dari wali kota dia cek konstruksinya bagaimana supaya lancar karena di situ sering banjir. Ternyata katanya dia habis patah hati ya karena gara ditinggal nikah. Ya. Rata-rata korbannya laki-laki. Kenapa? Ternyata saya juga heran. Ternyata laki-laki itu kalau dia sudah patah hati, itu efeknya jangan main-main. Walaupun dulunya hanya biasa-biasa saja perasaan cinta, tapi karena sudah jatuh cinta, kenapa? Karena teorinya laki-laki itu beda dengan wanita. Wanita itu walaupun misalnya dia sudah berpacaran misalnya wanita, dia bisa gampang melupakan mantan pacarnya kalau dia sudah menemukan pasangan barunya atau dia sudah menikah. Tapi laki-laki enggak. Laki-laki itu kalau Anda sudah punya mantan, walaupun awal-awalnya nggak cinta, kemudian misalnya Anda cinta sekali selanjutnya, karena terjalin komunikasi yang intens, sampai Anda cinta banget, walaupun laki-lakinya itu sudah menikah dengan wanita lain, maka dia tetap cinta sama mantannya. Kenapa? Karena laki-laki itu dia bisa mencintai banyak wanita dalam satu waktu sekaligus. Betul? Bagaimana betul? Betul begitu gak? Begitu gak? Laki-laki itu dia lihat dalam ruangan ini ada yang cantik, dia jatuh cinta. Dia lihat lagi di HP-nya ada wanita yang chat, dia bisa jatuh cinta. Dia pulang di jalan ada wanita yang dia lihat, dia bisa jatuh cinta. Ada tetangganya, dia bisa cinta semuanya dalam satu waktu sekaligus. Makanya kalau walaupun misalnya dia sudah menikah, sudah punya istri yang cantik, tapi bisa jadi dia tetap cinta sama mantannya. Makanya jangan coba berikan cintamu pada wanita mumpung masih muda. Jangan coba umbar-umbar sembarangan. Nanti kamu ditarik, itu justru yang jadi korban itu laki-laki. Gampang. Jangan kira mungkin gampang saya bisa kendalikan. Ya, banyak korbannya justru dari laki-laki. Ya, dan memang tipe laki-laki itu beda, tipe manusia itu kan beda ya. Kalau kita coaching bisnis itu ada mesin kecerdasan yang sering digunakan untuk mendeteksi karyawan cocoknya ditempatkan di mana. Biasanya kita menggunakan mesin kecerdasan yang terkenal itu Steving. Steving salah satunya sensing, thinking, feeling. Ya salah satunya itu yang feeling. Ada orang yang suka feeling banget perasaannya. Makanya kalau sudah ditinggal itu sulit sekali. Nah, wanitanya juga begitu, ya. Jadi ini saya ingatkan pada laki-lakinya, gampang mas saya bisa kemana saja nanti kalau sudah putus, hati-hati. Ya, kalau Anda sudah terlanjur cinta, itu bagaikan terjebak dalam lingkaran yang hitam. Semakin ke dalam Anda masuk, itu semakin gelap sampai sulit untuk kembalinya. Wanitanya juga begitu. Wanita saya katakan tadi itu, ya, kalau dia sudah mendapatkan misalnya pasangan barunya, yang repot adalah kalau tidak ada yang baru itu datang atau dia tidak bisa dialihkan. Maka bisa jadi wanita itu dia bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan dalam survei saya sampai 6 tahun itu dia belum bisa melupakan mantannya, dan itu seorang wanita. Kenapa? Karena dia belum bisa mengalihkan fokusnya. Ya, laki-laki beda penyikapannya, wanita itu juga beda penyikapannya. Fokus itu tidak harus misalnya pacar baru ya atau pasangan baru, tetapi pada kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti hari ini, yaitu melakukan pengajian, ikut acara-acara, ya baca buku, ya ngaji dan sebagainya. Nah, ini yang saya ingin berikan gambaran bahwa ya jangan bermain-main dengan cinta walaupun hari ini belum kita rasakan efeknya. Nah, jangan coba-coba terjun. Makanya prinsipnya kita adalah jangan jatuh cinta sebelum benar-benar dihalalkan. Ya, tidak ada cinta sebelum halal. Walaupun itu misalnya Anda dalam proses misalnya ta'aruf. Ya, kita tidak tahu ya. Bisa jadi
1 bulan kemudian, 1 minggu kemudian, bahkan kayak di sinetron-sinetron itu sudah akad nikah, tunggu kan gitu. Bisa jadi begitu. Dan kalau misalnya sudah jatuh cinta duluan, laki-laki itu repot sekali. Kalau wanita mungkin juga bisa patah hati, tapi kalau wanita misalnya, dia sudah bisa mampu mengalihkan fokusnya dengan misalnya menikah dengan pria lain, atau misalnya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, maka dia bisa dengan gampang untuk melupakannya. Nah, maka jaga perasaan, ya. Termasuk misalnya ya, kenapa orang dengan gampang menyerahkan kehormatannya? Karena itu tidak serta-merta. Ya, tidak serta-merta maksudnya langsung suka sama suka. Ya, kecuali ya seperti yang terjadi dalam dunia perhotelan gitu ya. Tapi kalau yang namanya orang jatuh cinta dan sebagainya, itu bertahap. Makanya Allah itu kan mengatakan wala taqrabuz zina, bukan wala taf'alu zina, jangan melakukan zina. Karena yang namanya zina itu ada tahap-tahapnya. Ya, pendekatan itu sebelum terjadinya zina itu manusia, itu ada lorong-lorongnya. Ya, ada pintu-pintunya. Maka inilah yang perlu kita jaga. Nah, maka ya yang datang hari ini ada yang sudah proses hijrah, yang ada yang sudah istiqomah, ya. Jaga betul perasaan cinta Anda, ya. Jangan umbar-umbar dulu laki-lakinya. Jangan, kalau belum siap nikah, nggak usah dulu tanya-tanya pada anaknya orang wanita, ya. Nggak usah dulu cari-cari muka, nggak usah dulu cari-cari ya lampu hijau. Ya, wanitanya juga jangan terima laki-laki yang cuma iseng-iseng. Pastikan laki-lakinya yang mau mendatangi Anda itu benar-benar dia sudah siap. Tidak ada kata tapinya, nggak ada kata nantinya, nggak ada kata kalaunya. Jangan adalah saya dekat-dekati chat-chat dulu, saya bermaksud ta'aruf, kapan mau menikahi? Tanya kapan mau menikahi? Tunggu kakak saya nikah dulu. Ya sudah, tunggu kakakmu nikah dulu baru datang ke saya lagi. Ini belum nikah kakaknya dia jadikan misalnya sebagai syarat dia sudah dekat-dekati. Tanya-tanya, ya kapan misalnya mau nikahi? Tunggu saya selesaikan dulu kuliahku. Selesaikan dulu kuliahmu baru kamu dekati anaknya orang. Kapan mau nikah? Tunggu nanti ada uangku. Tunggu kumpulkan dulu uangmu berarti kalau begitu. Baru cari perempuannya. Nyari perempuan itu nggak sulit. Naik aja di atas pohon kelapa, banyak perempuan. Ya. Atau begitu juga wanitanya. Wanitanya itu ya, jangan coba-coba buka pintu komunikasi dengan laki-laki yang belum halal. Kalau misalnya itu Anda belum siap menikah. Kapan dibuka, muncul benih-benih cinta, kemudian sampai dia berbunga-bunga sampai sulit untuk kembalikan, ya, itulah yang berat. Maka inilah yang saya katakan, ya, wanitanya juga jangan menerima chatnya, ya, lawan jenis kalau misalnya itu bukan perkara-perkara yang penting. Nah, ini yang saya sampaikan pada hari ini, ya, terkait yang paling penting adalah saling menjaga, laki-lakinya dulu menjaga, ya, wanitanya juga menjaga. Yang lagi proses hijrah, jangan gagalkan hijrah Anda, ya, jangan gagalkan hijrah Anda hanya gara-gara Anda terpedaya dengan chat-chat lawan jenis yang itu berawal dari hal yang tidak penting, ya. Jangan sampai gagal hijrah Anda, ya. Buat filter wanitanya, buat filter agar tidak sembarang laki-laki yang masuk pada Anda. Ya, hanya laki-laki yang serius. Semakin Anda membentengi diri Anda dengan tidak membalas chat sembarang laki-laki, maka berarti hanya laki-laki spesial yang bisa menembus Anda. Tapi kapan Anda mau membuka jalur komunikasi pada ikhwan-ikhwan, ya, yang tidak jelas, ya, maka bisa jadi Anda tidak tahu, bisa jadi Anda jatuh pada ikhwan yang gak jelas juga. Tapi kapan Anda mendentengi, Anda punya filter, ini chatnya tidak penting. Ini suka tebar pesona, ini suka chat malam-malam, ini suka hubungi saya, telepon-teleponan. Nah, ini suka cari-cari perhatian sama saya nih. Nah, bisa jadi dilakukan juga pada khawat lain. Coret sudah, gak cocok, ya. Itu semakin memfilter diri Anda dengan sebaik-baiknya, itu justru menjadikan Anda itu semakin berkualitas. Tidak gampang didapatkan oleh sembarang ikhwan. Ikhwan juga begitu, ya.
Jangan coba-coba parkir sembarangan. Nanti kapan benar-benar Anda hatinya sudah terparkir di situ, itu sulit untuk kembalinya. Walaupun di awal-awal hanya chat biasa. Dia ini kan teman kuliah saya, dia nggak cantik kok. Dia itu misalnya dari mana? Hati-hati, yang namanya cinta itu saya katakan, orang ulama salaf terdahulu itu walaupun orang suku negro, dia nggak bisa jamin dirinya. Dia mungkin saya tidak perasaan sama dia itu teman saya. Teman itu bisa jadi cinta. Dia itu tetangga saya, tetanggaku itu bisa jadi idolaku. Ya, jangan parkir sembarangan. Ya, biarkan hati Anda itu terparkir pada satu wanita, ya, yang benar-benar itu Anda sudah niatkan, dan karena niatnya itu adalah niatnya lillahi ta'ala, dan insya Allah akan dimudahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesnya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih, alhamdulillah ya pada hari ini bisa kita sesi sharing ya dan tanya jawab. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.